البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita murajaah tadi pembahasan seputar kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tokoh-tokoh penting yang berhubungan dengan hijrah tersebut. Dan mengetahui tarikh merupakan termasuk perkara yang penting, karena padanya pelajaran besar bagi seorang muslim untuk mengetahui bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tapi dengan riwayat yang sahih. Karena di antara cabang ilmu ikhwani fillah yang masih butuh banyak penyeleksian, yaitu pada cabang ilmu tarikh, di mana masuk padanya banyak riwayat-riwayat yang dhaifah yang tidak ada asalnya. Naam. Baik. Dan mana saja yang kita tidak mendapati dalil dan riwayat yang kuat, maka kita diam darinya. Dalam artian kita tidak bisa untuk menetapkan, tidak pula untuk menolak, tapi kita tawakuf kecuali pada hal-hal yang jelas kebatilannya. Naam. Baik. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-430. Kam aqama Ali bin Abi Thalib fi Makkah ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama Ali bin Abi Thalib tinggal di Mekah setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena pada pembahasan kemarin, setelah para sahabat radhiyallahu alaihim berhijrah gelombang demi gelombang, tidak tersisa di Mekah kecuali 3 orang. Yaitu siapa saja? Syahrul, Abu Bakar As-Siddiq, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, berarti ketika Nabi dan Abu Bakar berhijrah, tinggal Ali. Nah, Ali akhwani fillah berapa lama tinggal di Mekah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah? Wal jawab 3 layalin wa ayyamiha. 3 malam dan 3 hari. Itu berarti apa? 3 hari 3 malam dalam bahasa kita. Karena hitungan bahasa Arab mulai masuk dari apa? Dari malam. Seperti kita ini, berarti kita sudah masuk di apa? Khamis. Naam. Maka dalam penyebutan dikedepankan malam. 3 layalin wa ayyamiha. Naam, 3 hari 3 malam. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu taala dalam sirah beliau, wa aqama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bi Makkah 3 layalin wa ayyamiha. Ali radhiyallahu anhu tinggal di Makkah 3 hari 3 malam. Dan ini menunjukkan keberanian beliau. Naam, dan juga keyakinan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Nah, dia sendirian, Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat yang lain sudah berhijrah
meninggalkan Mekah. Nah, tapi karena itu adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau dengan senang hati dan dengan penuh kekokohan menunaikannya. Hatta adda an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wada'i allati kanat indahu linnas. Sampai beliau menunaikan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam al-wada'i. Wada'i itu jamak dari wadi'ah, harta-harta titipan. Kanat indahu linnas, yang dulu ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam milik para manusia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan amanah, sehingga manusia merasa aman. Dengan apa? Dengan menitipkan barang-barang yang berharga ketika mereka mau safar dan seterusnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya wadi'ah, yaitu apa? Titipan. Berarti barang asalnya itu tidak berubah. Nah, dititipkan suatu barang, ya kembalikan barang itu. Ini namanya wadi'ah. Hakikat yang mudah seperti ini wajib kita ketahui. Kenapa? Karena banyak pada saat ini muncul slogan-slogan yang dibawa oleh bank-bank yang mengaku sebagai bank syariah. Di antara program mereka atau salah satu bentuk muamalah mereka adalah muamalah wadi'ah, berupa uang. Tapi ternyata uang ini tidak kembali seperti apa? Seperti uang yang awal dititipkan. Yang namanya wadi'ah, ikhwanifillah, uang seri seri A. Maka nanti kembali ya uang itu, bukan uang lain. Ini hakikat wadi'ah. Tapi kalau kita, ini saya titip wadi'ah, uang seri A, setelah itu dipakai oleh bank, diputar. Besok ketika mau narik, saya mau ngambil titipanku, diganti dengan diberi memang senilai tapi uang seri yang lain. Ini bukan wadi'ah. Ini bukan wadi'ah. Tapi hakikatnya sama dengan apa? Utang piutang. Maka kapan saja kok di sini ada keuntungan yang didapat oleh pihak yang menitipkan barang, maka ini riba. Ini hakikat wadi'ah. Maka jangan sampai terkecoh. Ketika dinamakan wadi'ah, bagaimana dulu? Kalau memang betul konsisten seperti itu, maka itu syar'i. Misalnya wadi'ah, dia kemudian siapkan, kamu pilih mana berangkas mana, kemudian pilih, diberi nomor berangkasnya. Besok ketika mengambil, ya uang itu tidak diubah. Atau emas, ya emas itu, atau barang yang lain. Ini wadi'ah namanya. Baik. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu dititipi barang-barang oleh manusia. Maka ketika beliau hendak berhijrah, menugasi Ali radhiyallahu anhu untuk mengembalikan wadi'ah tersebut. Hatta idza faragha minha lahiqa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika beliau telah selesai dari menunaikan tugasnya mengembalikan wadi'ah, lahiqa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazala ma'ahu ala Kulthum ibni Hidmin. Kemudian tiba bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Kulthum ibni Hidmin, bertemu di tempat orang ini. Tayyib, bisa menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempatnya Kulthum ibni Hidmin.
Dan Ali radhiyallahu anhu, akhwani fillah, sahabat yang mulia, selain beliau adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena putra dari Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga termasuk as-sabiqun al-awwalun, yaitu sahabat yang awal pertama masuk Islam dari kalangan pemuda, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan sekaligus juga menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang darinya, ikhwani fillah, terjaga silsilah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dikarenakan tidak ada dari putra dan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Adapun putra dan putri yang lain telah meninggal sebelum siapa? Sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk deretan yang keempat dari sisi kekhalifahan dan dari sisi keutamaan. Orang yang paling utama yang keempat dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Ada khilaf di awal-awal mana yang lebih utama antara Ali dan Uthman. Tapi kemudian terjadi ijma' bahwasanya Uthman lebih utama, baik dari sisi fadilah maupun dari sisi kekhalifahan. Lebih berhak, kemudian baru setelahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tayyib. Pembahasan berikutnya, kamil hijrat allati hajaraha sahabah. Berapa banyak hijrah-hijrah yang para sahabat berhijrah? Wal jawab salas. Ada 3 hijrah yang dilakukan oleh para sahabat, ikhwan, semenjak turunnya perintah berhijrah. Yang pertama, al-hijratul ula ilal Habasyah. Hijrah yang pertama ke Habasyah. Al-hijratul tsaniyah ilal Habasyah. Hijrah yang kedua juga masih ke Habasyah, ke negeri Ethiopia. Berarti jauh, Pak. Dari Makkah menuju ke benua Afrika. Kemudian al-hijrah min Makkah ilal Madinah. Hijrah dari Makkah ke Madinah. Apa dalilnya? Wa dalilu hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala: Kunna nusallimu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fis shalah. Fayaruddu alaina. Falamma raja'na min 'indin Najashi sallamna alaihi falam yarudda alaina. Wa qala inna fis salati syughlan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, dulu kami mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang salat. Maka beliau membalas salam kami. Ini di awal-awal. Maka tatkala kami pulang dari Najasyi, yaitu dari hijrah ke Habasyah, maka kami pun mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Nabi tidak membalas salam kami.
Wa qala inna fis salati syughla, dan beliau mengatakan sungguhnya di dalam salat itu ada kesibukan, sehingga beliau tidak menjawabnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa kana ruju'uhum min indihi ila Makkah, wa dzalika anna ba'dal muslimina hajara ila al-Habasyah thumma balaghahum anna al-musyrikina aslamu faraja'u ila Makkah fawajadul amra bi khilafi dzalik. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan, dan adalah kembalinya mereka, yaitu para sahabat, min indihi, haknya ini kembali ke siapa? Talha. Min indi dari Najasyi. Nah, kembalinya para sahabat dari sisi Najasyi menuju ke Mekah. Sebabnya kenapa? Padahal di sisi Najasyi saat itu, ikhwan, para sahabat mendapatkan ketenangan. Nah, dilindungi oleh Najasyi, seorang yang kemudian masuk Islam, dan ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati dia dengan salat ghaib, karena hidup di tengah-tengah orang Nasara, sehingga tidak ada yang menyolati di sana, maka disyariatkan untuk salat ghaib. Nah, sebabnya kok kembali sehingga terjadi hijrah ke Habasyah 2 kali, ya kawan? Dikarenakan sebagian kaum muslimin yang telah berhijrah ke Habasyah, mereka mendapatkan kabar bahwasanya orang-orang musyrikin telah masuk Islam. Jadi datang kabar musyrikin Mekah sudah masuk Islam, senang. Akhirnya mereka kembali ke Mekah. Tapi ternyata mereka mendapati perkaranya berbeda dengan kabar. Taib. Washtaddal adza alaihim, dan semakin keras gangguan, siksaan terhadap para sahabat radhiyallahu alaihim. Fakharaju ilaiha aidan, fakanu fil marrati tsaniyah ad'af al-ula, wa kana Ibnu Mas'ud ma'al fariqain. Maka mereka pun keluar lagi berhijrah ke Habasyah, dan adalah di kali yang kedua ini berlipat-lipat lebih banyaknya daripada yang pertama. Naam. Dan adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersama dengan 2 kelompok itu. Jadi hijrah pertama ikut, hijrah kedua pun ikut. Wa ammal hijrah ila al-Madinah fa asyharu min an yudhkara daliluha. Adapun hijrah ke Madinah maka lebih masyhur daripada kita membutuhkan dalil. Karena apa? Sangat jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya. Dan berhubungan dengan hijrah ke Habasyah ini, ya kawan, orang yang pertama kali keluar ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk berhijrah, keluar dari Mekah untuk menyelamatkan agamanya menuju ke Habasyah dengan izin Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya juga, adalah Utsman bin Affan bersama dengan istrinya yaitu Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manusia pun mengikuti beliau.
Dan dalam hijrah ini tentunya mereka melewati laut, ikhwan. Melewati Laut Merah untuk bisa sampai ke Habasyah, atau dikenal dengan Bahrul Kulzum. Kemudian baru setelah rombongan Utsman, Ja'far bin Abi Thalib bersama dengan sekitar 80 orang. Nah, termasuk di antara mereka adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagaimana diceritakan oleh beliau sendiri, nah pada hijrah ini sekitar 80 orang, di antaranya Ibnu Mas'ud, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Urfuthah, Utsman bin Mad'un, Abu Musa dan yang lainnya. Dan Najasyi memuliakan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, sebagaimana dalam kisah yang panjang sampai datang utusan dari Quraisy untuk memanas-manasi Najasyi agar beliau mengusir kaum muslimin dari negerinya. Tapi ternyata dengan sebab itu malah beliau masuk Islam ketika dibacakan surat Maryam dan mengusir utusan dari musyrikin tersebut. Ini sekilas tentang Najasyi yang bernama Ashamah. Najasyi saat itu yang melindungi para sahabat, ikhwani fillah, namanya Ashamah. Karena Najasyi adalah gelar, sebagaimana Kaisar untuk Romawi dan Fir'aun untuk penguasa Mesir, Najasyi untuk penguasa Ethiopia atau mana? Habasyah. Namanya Ashamah dengan shad. Yang dalam bahasa Arab dikatakan oleh Syekh Salim Al-Hilali Atiyah. Bermakna Atiyah. Ashamah itu maknanya Atiyah. Makanya Ashamah An-Najasyi. Najasyi laqab. Jadi bukan nama, ikhwan. Barakallahu fikum, nas'alullah at-taufiq.